Halo, apa kabar? Nah, masih banyak yang bertanya terkait dengan formasi jabatan fungsional. Karena seperti yang kita ketahui bersama, apabila seorang PNS ingin beralih ke dalam jabatan fungsional atau seorang pejabat fungsional ingin naik ke jenjang setingkat lebih tinggi, itu membutuhkan salah satu syaratnya yaitu formasi jabatan fungsional atau ketersediaan jabatan. Karena tentunya masih banyak ibu bapak PNS yang ingin naik ke jenjang setingkat lebih tinggi atau ingin mengisi suatu jabatan fungsional namun tidak bisa karena masih terkendala yang namanya formasi jabatan fungsional tersebut. Lalu seperti apa sih proses dari penyusunan formasi dari proses awal yaitu perhitungan di perangkat daerah hingga formasi tersebut dapat ditetapkan dan siap untuk diisi. Nah, tentunya formasi tersebut terlebih dahulu dilakukan perhitungan di tempat kerja masing-masing. Apakah jabatan A, jabatan fungsional B, atau jabatan fungsional C dirasa ada tugas pokok dan fungsinya pada perangkat daerah tersebut. Apabila memang dirasa ada, tentunya dilakukan perhitungan sesuai dengan kegiatan yang berkaitan dengan jabatan fungsional tersebut. Setelah itu dilakukan pengukuran apakah pada jenjang pertama misalnya itu dibutuhkan. Nah, setelah itu apakah jenjang di atasnya, jenjang muda, madya, dan seterusnya juga dibutuhkan di perangkat daerah tersebut. Nah, tentunya dilakukan perhitungan sesuai dengan peraturan yang mengatur masing-masing perhitungan formasi jabatan fungsional. Nah, tentunya perhitungan formasi masing-masing jabatan fungsional tersebut disusun oleh instansi pembina masing-masing. Antara jabatan fungsional satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan cara perhitungan. Nah, tentunya setelah dilakukan perhitungan pada instansi pengguna, sudah diperoleh berapa jenjang pertama, berapa jenjang muda, berapa jenjang madya, atau bahkan utama. Setelah itu disampaikan ke tim Anjap ABK. Tim analis jabatan dan beban kerja inilah yang akan memverifikasi usulan dari ibu bapak yang disusun di perangkat daerah. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang mengatur ataukah belum. Nah, setelah tim Anjap ABK melakukan verifikasi dan validasi, hasil tersebut disampaikan ke instansi pengguna masing-masing. Misalnya, jabatan fungsional guru tentunya di Kementerian Pendidikan. Jabatan fungsional yang berkaitan dengan kesehatan, perawat, dokter, itu disampaikan ke Kementerian Kesehatan. Misalnya pertanian disampaikan ke Kementerian Pertanian dan seterusnya. Nah, tentunya sampainya di instansi pembina masing-masing akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang usul yang ibu bapak sampaikan. Nah, usul tersebut bisa diberikan rekomendasi sepenuhnya ataupun bisa dilakukan suatu perubahan. Misalnya diusulkan 5, mungkin di ACC atau direkomendasikan 4, atau bisa semuanya tergantung dari hasil verifikasi dan validasi instansi pembina tersebut. Nah, setelah selesai dilakukan perhitungan di instansi pembina masing-masing, hasil tersebut akan disampaikan lagi ke instansi pengirim. Nah, nanti setelah diterima oleh instansi pengirim, selanjutnya yaitu disampaikan ke instansi yaitu Kementerian PAN dan RB. Untuk selanjutnya dibutuhkan yaitu rekomendasi penetapan. Nah, setelah rekomendasi penetapan dari Menpan RB tersebut sudah turun, barulah rekomendasi tersebut dijadikan acuan atau dijadikan pedoman untuk menyusun yang namanya keputusan gubernur, keputusan bupati, ataupun keputusan wali kota tentang peta jabatan. Nah, setelah ditetapkan dalam peta jabatan, selanjutnya ibu bapak bisa mengisi jabatan fungsional yang sudah diterbitkan dalam keputusan kepala daerah tersebut atau keputusan PPK tersebut. Tentunya formasi jabatan tersebut sifatnya yaitu dinamis, tentunya berhubungan atau berkaitan dengan pimpinan, berkaitan dengan PPK yang ada di instansi pemerintah masing-masing. Jadi apabila mungkin dirasa masih kurang, itu bisa dilakukan perhitungan lagi sesuai dengan kebutuhan di instansi pengguna masing-masing.
Jadi bagi ibu bapak yang saat ini di instansinya masih membutuhkan formasi namun tidak ada, silakan bisa dilakukan perhitungan sesuai dengan ketentuan yang selanjutnya itu disampaikan ke instansi pembina dan terakhir disampaikan atau mencari rekomendasi penetapan dari Menpan RB. Mungkin demikian saja video singkat pada kali ini. Terima kasih telah menonton.